Transaksi finansial tersebut selama belasan tahun terakhir cenderung membukukan arus masuk bersih atau surplus. Perubahan arah justru terjadi pada tahun 2022 lalu. Transaksi finansial tercatat defisit atau arus modal finansial justru neto keluar, bahkan nilainya mencapai 8,33 miliar dolar. Risiko arus modal keluar dari yang dicatat dalam transaksi finansial secara keseluruhan makin meningkat hingga tahun 2023 ini. Dan bahkan kemungkinan bisa makin berat pada tahun 2024 mendatang. Transaksi internasional Indonesia dengan pihak asing pada dasarnya terdiri dari dua kelompok besar. Pertama, perdagangan barang dan jasa dalam arti luas yang dicatat dalam transaksi berjalan. Kedua, transaksi berupa investasi dan utang piutang yang dicatat dalam transaksi modal dan transaksi finansial. Oleh karena transaksi modal dalam kasus Indonesia terbilang sangat kecil, maka fokus analisis kelompok kedua ini hanya pada transaksi finansial. Kadang disebut sebagai transaksi modal finansial. Transaksi finansial tersebut selama belasan tahun terakhir cenderung membukukan arus masuk bersih atau surplus dengan nilai berfluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, ketika perekonomian Indonesia terdampak pandemi, kecenderungan surplus masih terjadi, meski dengan nilai yang jauh lebih sedikit. Perubahan arah justru terjadi pada tahun 2022 lalu. Transaksi finansial tercatat defisit atau arus modal finansial justru neto keluar, bahkan nilainya mencapai 8,33 miliar dolar. Padahal kondisi defisit demikian tidak pernah dialami sejak tahun 2008 atau selama 14 tahun sebelumnya. Setidaknya harus diakui perubahan arah tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor dinamika keuangan global dan hal tersebut masih berlangsung pada tahun 2023 ini. Defisitnya selama semester 1 sudah lebih dari 1 miliar dolar. Terdapat indikasi transaksi finansial Indonesia akan mengalami defisit atau kalau jika pun surplus hanya surplus tipis masih bisa berlangsung hingga tahun 2024. Perlu diketahui dari jenisnya atau bentuknya, transaksi finansial ini terdiri dari investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lain. Investasi langsung merupakan jenis investasi dengan kepentingan jangka panjang, terkait dengan kepemilikan perusahaan atau untuk turut serta dalam pengelolaannya. Bentuknya beragam, antara lain pembangunan pabrik baru, penambahan kapasitas produksi, atau peningkatan kapasitas usaha yang telah dimiliki. Bisa pula berupa pendirian usaha baru ataupun pembelian saham untuk ikut mengelola usaha. Arus masuk bersih investasi langsung sebenarnya sempat terdampak pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali arus bersih yang bersifat masuk dari investasi asing. Namun kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Dan berdasarkan data semester 1 tahun 2023 berjalan ini, kemungkinan akan setara dengan tahun sebelumnya. Bagaimanapun secara keseluruhan, investasi asing mencatatkan surplus atau bersifat masuk ke dalam perekonomian Indonesia. Sedangkan jenis investasi portofolio memiliki arah yang berbeda. Investasi portofolio ini berupa saham, obligasi korporasi, atau surat berharga negara. Investor portofolio cenderung lebih bersifat spekulatif dibanding investasi langsung tadi karena tidak memiliki pengaruh yang cukup dalam perusahaan tempat ia berinvestasi. Investor portofolio terutama menimbang keamanan investasi, kemungkinan apresiasi nilainya, dan imbal jasa yang akan diperoleh. Arus modal berupa investasi portofolio selama belasan tahun tetap tercatat bersifat masuk ke perekonomian Indonesia. Bahkan ketika perekonomian terdampak pandemi pada tahun 2020 dan 2021. Namun nilainya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisinya berbalik arah pada tahun 2022 yang mencatatkan neto keluar pada jenis investasi portofolio mencapai 8,45 miliar dolar.
pada tahun 2023 yang baru berjalan 1 semester, memang kembali neto masuk, namun nilainya amat kecil, yaitu kurang dari $0,5 miliar. Dengan demikian, belum tampak tren pemulihan ke kondisi tahun-tahun lampau untuk investasi portofolio. Dan masih ada ancaman selama tahun 2023 ini investasi portofolio bisa kembali mencatatkan defisit. Yang ketiga yaitu investasi lainnya, itu yang berupa utang dagang, pinjaman, serta simpanan di bank atau lembaga keuangan, itu karakteristiknya agak mirip dengan investasi portofolio dibandingkan dengan investasi langsung. Investasi lainnya selama periode 2010 sampai 2019 mengalami arus neto sebanyak 4 kali dan neto keluar sebanyak 6 kali. Namun, arus neto keluar cenderung lebih besar nilai. Arus neto keluar dari jenis investasi lainnya ini menjadi makin besar selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dan dari data selama 1 semester 2023, kemungkinan akan terjadi peningkatan lagi. Dengan demikian, dari uraian di atas, kita melihat catatan selama belasan tahun terakhir dan sesuai dengan karakteristik investasi portofolio dan investasi lainnya, maka investor dengan mudah menggeser investasi ke wilayah atau negara lain jika kondisi perekonomian atau kondisi suatu negara berubah cepat. Maka risiko arus modal keluar dari yang dicatat dalam transaksi finansial secara keseluruhan makin meningkat hingga tahun 2023 ini. Dan bahkan kemungkinan bisa makin berat pada tahun 2024 mendatang. Ada ancaman arus modal yang bersifat keluar dari perekonomian Indonesia.